Warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada hari ini kita akan membahas mengenai konsep dasar psikologi pembelajaran PAUD. Nah, ada 3 hal yang akan kita bahas hari ini. Yang pertama itu apa pengertian psikologi pembelajaran, proses pembelajaran, dan hasil pembelajaran, baik dalam ranah kognitif, afektif, maupun psikomotor. Pengertian psikologi pembelajaran. Psikologi pembelajaran itu berasal dari 2 suku kata, yang mana masing-masing kata itu memiliki makna dan pengertian yang berbeda. Yang pertama itu psikologi. Psikologi itu berasal dari bahasa Yunani yaitu psyche yang artinya jiwa dan logos ilmu. Jadi, psikologi di sini adalah sebuah ilmu pengetahuan yang mengkaji perilaku individu dalam interaksinya dengan lingkungan. Kata kedua adalah pembelajaran. Nah, pembelajaran ini merupakan terjemahan dari bahasa Inggris learning yang berasal dari kata to learn, yang mana artinya adalah belajar. Jadi, pembelajaran adalah suatu proses yang dilakukan oleh seseorang, suatu proses yang dilakukan oleh individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku secara menyeluruh, yang mana perubahan tingkah laku ini adalah hasil dari interaksi individu dengan lingkungan. Nah, jadi terjemahannya itu pembelajaran itu proses untuk memperoleh perubahan perilaku sebagai hasil dari interaksi dengan lingkungan. Nah, dapat kita simpulkan di sini, psikologi pembelajaran PAUD yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari, menganalisis prinsip-prinsip perilaku individu atau manusia dalam proses belajar mengajar di PAUD. Nah, apa sih tujuan kita mempelajari psikologi pembelajaran ini? Tujuan mempelajari ini adalah untuk memberikan bekal kepada calon guru, kepada pendidik di satuan PAUD, baik itu TK, kelompok bermain, RA, ataupun TPA. Ini bagaimana agar guru itu mampu menguasai konsep-konsep dan teori psikologi serta menerapkannya dalam kegiatan pembelajaran. Sehingga diharapkan dengan guru mengetahui psikologi pembelajaran, guru bisa memahami karakter peserta didik, guru bisa memahami bagaimana cara menangani permasalahan-permasalahan yang ada dalam proses pembelajaran, sehingga diharapkan hasilnya akhirnya tujuan pembelajaran itu dapat tercapai dengan optimal. Nah, apa itu proses pembelajaran? Proses pembelajaran merupakan suatu kegiatan interaksi antara guru dan siswa, yang mana di antara kedua proses ini terdapat hubungan timbal balik, komunikasi timbal balik yang berlangsung dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan belajar. Nah, dalam proses belajar ini, guru dan siswa itu tidak dapat dipisahkan. Antara kedua komponen ini terjalin interaksi menunjang agar pembelajaran dapat tercapai secara optimal. Nah, rangkaian aktivitas proses pembelajaran. Pada dasarnya ada 6 rangkaian aktivitas proses pembelajaran. Yang pertama, seorang individu itu merasakan dulu adanya kebutuhan dan melihat tujuan yang ingin dicapai. Semisal, seorang guru PAUD atau calon guru PAUD memiliki kebutuhan atau melihat tujuan bagaimana sih mengajar anak-anak usia dini yang menyenangkan di satuan PAUD. Jadi tujuannya mereka memahami cara penanganan anak usia dini di PAUD, cara mengajar agar maksimal. Nah, yang kedua, rangkaian aktivitasnya itu kesiapan individu. Jadi kesiapan guru ini untuk memenuhi kebutuhan dan mencapai tujuan. Yang mana tadi tujuannya adalah agar bisa mengajar dengan maksimal. Kemudian, yang ketiga adalah pemahaman situasi. Ini merupakan segala sesuatu yang ada di lingkungan dan mempunyai hubungan dengan aktivitas individu. Yang keempat, menafsirkan situasi, yaitu bagaimana individu melihat kaitan berbagai aspek yang terdapat dalam situasi. Dan yang kelima, individu melakukan aktivitas untuk memenuhi kebutuhan. Jadi ada rangkaian kegiatan-kegiatan aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dalam proses pembelajaran untuk mencapai tahap pemahaman dan menafsirkan situasi. Nah, yang keenam, individu di sini memperoleh umpan balik dari apa yang dilakukan. Jadi dia mengetahui, oh ini loh hasilnya, oh ini yang terjadi. Nah, mengenai hasil pembelajaran. Hasil pembelajaran ini terbagi 3.
Yang pertama itu ada dalam ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Apa itu kognitif? Nah, kognitif ini merupakan hasil pembelajaran yang dapat dilihat dari perilaku yang menekankan pada aspek intelektual, misalnya bertambahnya pengetahuan, pengertian, dan keterampilan berpikir. Ini yang dikatakan dengan hasil pembelajaran dalam ranah kognitif. Selanjutnya ada ranah afektif. Nah, apa pula itu ranah afektif? Ranah afektif ini menekankan pada aspek perasaan dan emosi. Misalnya, anak memiliki minat di bidang apa sih? Anak senangnya bermain apa? Anak senangnya kegiatan pada sentra apa? Begitu. Atau sikapnya, apresiasi, dan cara penyesuaian diri itu merupakan salah satu hasil pembelajaran dalam ranah afektif. Kemudian yang ketiga itu ada psikomotor. Psikomotor ini merupakan perilaku yang menekankan pada aspek keterampilan motorik sebagai hasil dari pembelajaran. Misalnya tulisan tangannya yang awalnya acak adul sekarang sudah jadi bagus, atau sudah mampu mengetik, berenang, menari, berlari, dan sebagainya. Yang mana itu merupakan salah satu hasil dalam aspek keterampilan. Kemudian pada aspek kognitif, ini terdapat 6 tahapan kognitif seseorang. Yang pertama itu adalah tahap mengetahui atau pengetahuan. Pada tingkatan berikutnya itu ada pemahaman. Seseorang itu sudah lebih memahami. Kalau pada tahap pertama hanya mengetahui, tahap kedua sudah mampu memahami. Yang ketiga, ilmu yang didapatkan sudah mampu diterapkan. Ini termasuk pada tahap penerapan atau aplikasi. Yang keempat, seseorang itu sudah mampu menganalisis. Kemudian kelima, sudah mampu mensintesis, dan yang keenam sudah mampu melakukan penilaian, penghargaan, atau evaluasi. Kemudian pada ranah efektif, ini berkaitan dengan sikap dan nilai, misalnya mampu menerima dan memperhatikan, mampu menanggapi, menilai, menghargai, mengatur atau mengorganisasikan, dan karakteristik dengan satu nilai atau kelompok nilai. Kemudian psikomotor. Nah, pada ranah psikomotor seperti tadi yang sudah dijelaskan berkaitan dengan keterampilan atau skill atau kemampuan bertindak seseorang setelah mendapat pengalaman belajar. Misal, setelah mendengar penjelasan guru mengenai tarian daerah dan melihat langsung contoh video tarian Melayu, anak sudah mampu menirukan gerakan tarian dengan baik. Jadi itu merupakan salah satu pencapaian pada penilaian psikomotor. Baiklah, sekian penjelasan mengenai konsep dasar psikologi pembelajaran. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.